Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian bersama ayah dan bunda di rumah sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Jangan lupa untuk memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak selalu. Dan tentunya lebih bersemangat dan terus semangat untuk belajar di rumah. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 1, menyayangi hewan. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara atau eksplorasi lingkungan. Yang kedua, menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anakku semua dapat menggali informasi tentang cara perawatan tumbuhan dan hewan. Atau anak-anakku juga dapat menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana. Anak-anakku sekalian, di atas bumi ini kita harus bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena negara kita adalah negara yang kaya raya, karena mempunyai berbagai ragam hewan dan tumbuhan. Pada pembelajaran kemarin, kita telah mempelajari tentang menyayangi dan merawat tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar menyayangi hewan. Anak-anak, hewan di sekitar kita ada banyak sekali. Ada yang bisa dipelihara dan ada yang tidak. Hewan yang dipelihara itu namanya hewan piaraan, seperti ayam, burung, kelinci, dan masih banyak lagi. Coba anak-anakku sekalian, siapa di antara kalian yang mempunyai hewan piaraan di rumah? Tentunya banyak sekali ya. Ada yang memelihara burung, ada yang memelihara ayam, dan masih banyak lagi hewan yang dapat kalian pelihara di rumah. Seperti teman kita Dayu yang memelihara kelinci. Nah, sekarang kita akan belajar pada pembelajaran 1. Coba kalian buka buku paket anak-anakku sekalian di halaman 158. Membaca teks kelinci kesayangan Dayu. Dibaca yang nyaring ya anak-anakku. Tunggu dulu. Sebelum membaca, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, lafal. Yang kedua, intonasi. Yang ketiga, tanda baca. Lafal adalah pengucapan kata yang tepat. Jadi, anak-anak mengucap vokal harus benar. Kemudian, intonasi suara. Intonasi suara adalah tinggi rendahnya suara seperti ini. Apabila di akhir kalimat ada tanda titik, maka intonasi suaranya datar. Dan jika di akhir kalimat
ada tanda tanya, maka intonasi suaranya menurun. Jika di akhir kalimat ada tanda seru, maka intonasi suaranya naik. Yang ketiga adalah tanda baca. Jika di dalam kalimat bertemu tanda koma, maka kalian membaca harus berhenti sebentar. Kemudian dilanjutkan lagi. Dan jika di akhir kalimat bertemu dengan tanda titik, maka membacanya harus berhenti. Nah, anak-anak, inilah yang harus kalian perhatikan ketika membaca teks bacaan. Kenapa? Karena biar orang lain bisa mendengar dan paham apa yang kita telah baca. Sekarang coba kalian baca Kelinci Kesayangan Dayu. Sudah kalian baca? Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian baca. Di antaranya adalah, apa yang dilakukan Dayu dalam merawat kelinci? Yang dilakukan Dayu dalam merawat kelinci adalah 1. Menyiapkan kandang yang nyaman. 2. Membersihkan kandang dengan rutin. 3. Memberi makan dan minum. 4. Membersihkan badan dan memotong kuku kelinci dengan rutin. Nah, anak-anakku sekalian, pertanyaan yang kedua, makanan apa yang disukai kelinci? Wortel, kangkung, dan biskuit. Anak-anak, Dayu biasanya selain memberi makan wortel, Dayu sering memberi makan biskuit pada kelincinya juga. Nah, ini adalah gambar setengah biskuit sisa dari gigitan kelinci Dayu. Setengah dalam matematika ditulis 1/2. Tulisan 1/2 ini disebut bilangan pecahan. Bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Misalnya 1/2. Bilangan 1 di atas menunjukkan pembilang, sedangkan bilangan angka 2 yang di bawah menunjukkan penyebut. Jangan lupa ya, diingat baik-baik. Angka yang di atas adalah pembilang, dan angka yang di bawah adalah penyebut. Kalau 1 utuh biskuit dalam lambang pecahan bisa ditulis 1/1. Jadi, antara penyebut dan pembilang sama angkanya. Itu berarti 1. Sedangkan yang ini, 1 biskuit jika dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, dalam lambang pecahan biasa ditulis 1/2 atau dibaca 1/2. Selanjutnya, jika 1 biskuit dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar, dalam lambang pecahan biasa ditulis 1/3 atau dibaca 1/3. Sedangkan yang ini, 1 biskuit dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar, dalam lambang pecahan biasa ditulis 1/4 atau dibaca 1/4. Nah, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar.
Ada yang berwarna, ada yang tidak. Satu bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa setengah atau 1/2. Jadi 1/2 adalah satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Coba kalian perhatikan. 1/3 yaitu satu bagian dari titik-titik bagian yang sama. Ayo, berapa anak-anak? Ya, 3. Jadi 1/3 itu adalah satu bagian dari 3 bagian yang sama besar. Nah, anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah mengerti? Apabila masih ada yang belum kalian mengerti, silakan berlatih kembali di rumah setelah video pembelajaran kita berakhir ya. Mintalah bimbingan dari orang tua atau sanak saudara kalian di rumah. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita kali ini, yaitu pertama, sebelum membaca, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, lafal. Yang kedua, intonasi. Dan yang ketiga, tanda baca. Yang kedua, bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Yang di bagian atas disebut pembilang, dan yang bagian bawah disebut penyebut. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua di rumah. Ibu ingatkan lagi untuk selalu menjaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan pesan ibu adalah kalian harus tetap bersemangat untuk terus belajar dan berlatih di rumah. Cukup sekian dan terima kasih. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.